adik-adik, sesuai yang ada di opening video, kita akan membahas mengenai pemilu pertama di Indonesia tahun 1955. Di video kali ini dan di materi kali ini, Miss akan menjelaskan satu persatu terkait dengan pemilu pertama tahun 1955 yang mencakup apa saja sih? Ada yang tahu? Ya, yang mencakup kita akan membahas 4 hal yang penting. Yang pertama adalah latar belakang terjadinya pemilu 1955. Yang kedua adalah persiapan pelaksanaan dari pemilu 1955. Yang ketiga adalah pelaksanaan dari pemilu 1955. Dan yang terakhir adalah hasil dari pemilu itu sendiri, yaitu pemilu pertama tahun 1955. Oke, langsung saja disimak videonya dari Miss ya. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu mengenai latar belakang terjadinya pemilu 1955. Salah satu ciri dari negara demokrasi adalah diadakannya pemilu. Nah, pemilu ini merupakan salah satu bentuk dari kedaulatan rakyat, di mana rakyat bebas memilih orang-orang yang dipercaya untuk apa? Untuk memimpin suatu negara, adik-adik. Jadi latar belakangnya tentu karena Indonesia menganut negara demokrasi pada waktu 1955 ini, jadi Indonesia itu wajib melaksanakan pemilu. Nah, sesuai yang saya jelaskan tadi, kita dapat menarik suatu pengertian dari pemilu sendiri. Nah, ada yang tahu nggak sih pengertian dari pemilu? Nah, pengertian dari pemilu itu secara sempit atau secara lebih simpelnya dapat diartikan sebagai sarana demokrasi yang dipercaya oleh rakyat atau oleh seseorang untuk dapat memilih yang mereka anggap bisa atau yang mereka anggap itu penting untuk bisa dapat menduduki suatu kursi pemerintahan, adik-adik ya. Oke, persiapan pemilu tahun 1955 ini kita bagi menjadi yang pertama, itu ada di dasar hukumnya. Dasar hukum dari pemilu 1955 ini adalah di Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 yang disahkan pada tanggal 4 April 1953 setelah konflik yang berkepanjangan antar parlemen. Lalu azas yang dipakai dalam pemilu 1955 ini ada 5 azas. Pertama, rahasia, berkesamaan, jujur, umum, bebas, dan langsung. Ada rahasia, setiap pemilih dijamin kerahasiaannya dan tidak ada yang mengetahui siapa yang dipilih oleh pemilih tersebut. Berkesamaan, artinya setiap warga Indonesia yang usianya sudah cukup berhak untuk memilih dan hanya satu suara. Jujur, yang berarti setiap pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus dijamin setiap warga negara itu menggunakan haknya sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu hanya satu suara saja. Umum, yaitu warga negara Indonesia sudah memenuhi persyaratan dan berhak untuk memilih, dan juga berhak memilih dan berhak untuk dipilih, adik-adik ya. Dan yang terakhir ada bebas dan langsung. Bebas itu pemilih bebas untuk memilih siapa saja. Dan yang langsung artinya pemilih harus secara langsung datang sendiri ke TPS tanpa harus diwakilkan ke siapapun. Jadi tidak boleh diwakilkan ke siapapun ya. Seperti itu adik-adik. Dan langsung saja kita lanjut ke panitia persiapan dari pemilu 1955. Kita memasuki pembahasan yang kedua adik-adik, yaitu mengenai panitia persiapan pemilu 1955. Nah, ada 3 panitia inti dalam pemilu 1955 ini. Yang pertama yaitu Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI, yang kedua ada Panitia Pemilihan, dan yang terakhir ada Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Oke adik-adik, langsung saja kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai peserta pemilu tahun 1955. Peserta pemilu tahun 1955, di mana pemilu pertama ini tidak hanya diikuti oleh partai saja loh. Faktanya, pesertanya boleh perorangan maupun per kelompok. Wah, menarik ya. Kenapa sih kok bisa begitu? Nah, karena pada waktu itu Indonesia menganut demokrasi liberal, yang dimana demokrasi ini juga berdampingan dengan kebebasan untuk dapat mencalonkan diri tanpa harus melalui partai loh adik-adik. Nah, untuk anggota DPR sendiri itu diikuti oleh 118 peserta loh adik-adik, yang dimana terdiri dari 36 partai politik,
34 anggota atau 34 anggota organisasi, dan sisanya yaitu 48 itu dibagi ke anggota perorangan. Untuk anggota DPR sendiri yang memperebutkan 260 kursi. Sedangkan untuk anggota konstituante sendiri diikuti oleh 39 partai politik, 23 organisasi massa, dan 29 sisanya yaitu untuk perorangan. Yang dimana untuk anggota konstituante sendiri itu memperebutkan sebanyak 520 kursi untuk anggota konstituante ya. Nah, lanjut lagi kita ke kampanye. Tentu media massa di sini sangat berperan penting dalam kampanye pemilu tahun 1955. Setiap anggota ini berhak untuk melakukan kampanye masing-masing adik-adik ya. Lanjut lagi ke sosialisasi. Tentu sosialisasi ini sangat diperlukan dalam pemilu pertama tahun 1955, mengingat ini adalah pemilu pertama ya. Tuh kita lihat gambar di samping ini. Nah, ini adalah gambar dari sosialisasi yang dilakukan oleh panitia kepada para warga untuk bagaimana tahapan-tahapan dari pemilihannya sendiri ya adik-adik. Bagaimana tahapan-tahapan untuk memilih para anggota DPR dan para anggota konstituante ya. Tak hanya itu, sosialisasi juga dilakukan dengan cara penyebaran pamflet, pemasangan baliho, bahkan di setiap radio-radio itu pasti dilakukan sosialisasi. Guna apa? Guna untuk memperlancar jalannya pemilu nanti ya. Pada tanggal 29 September 1955, di mana setiap warga harus datang ke TPS terdekat untuk melaksanakan pencoblosan untuk anggota DPR. Tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar setiap warga bisa mencoblos. Salah satunya adalah membawa surat pemberitahuan pencoblosan yang dikeluarkan oleh panitia. Jadi sebelum mencoblos, warga harus sedia nih suratnya dan looknya dan gambaran suratnya seperti ini nih. Tuh, gambarnya yang ada di samping ini ya. Tuh, kalian bisa lihat bentuk surat pemberitahuan pencoblosannya ini. Tentu selain itu ada beberapa ketertiban yang harus dipenuhi dan kalian harus simak video ini. Soldier boy, I'm in it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that soldier boy? That Superman? That why me crack that soldier? 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 Why soldier boy, I'm in it. Pemilihan anggota konstituante sendiri dilaksanakan pada tahun 1955 juga, tepatnya pada tanggal 15 Desember tahun 1955, dan setiap warga negara atau setiap warga berhak untuk membawa surat pemilihan pencoblosan seperti halnya pada pemilihan anggota DPR pada waktu itu ya adik-adik. Sama seperti halnya pada pemilihan anggota DPR, untuk anggota konstituante ini juga ada beberapa syarat atau beberapa ketertiban yang harus dilaksanakan oleh setiap panitia dan juga setiap warga. Salah satunya yaitu seperti pada video di bawah ini, kalian harus simak ya. Soldier boy, I'm in it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that soldier boy? That Superman? That why me crack that soldier? 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 Why soldier boy, I'm in it. Yap, sampai akhirnya kita pada di penghujung pembahasan, yaitu hasil dari pemilu pertama tahun 1955 ini. Oke, hasil dari pemilu pertama tahun 1955 Miss akan tampilkan pada tabel. I got so motherfucking. Ya, ini adalah tabel hasil dari perolehan suara pemilu tahun 1955 untuk anggota DPR ya.
Oke, yang pertama ada PNI yang memperoleh jumlah kursi di DPR sebanyak 57, diikuti dengan Masyumi sebanyak 57 juga, dan yang ketiga ada NU diikuti 45 kursi, yang keempat ada PKI ada 39 kursi, dan yang kelima ada PSII sebanyak 8 kursi. Oke, untuk selebihnya bisa kalian baca sendiri pada tabel ini ya adik-adik. Hasil perolehan suara pemilu untuk anggota konstituante, yang pertama ada PNI dengan memperoleh jumlah kursi paling banyak yaitu 119 kursi, yang kedua ada Masyumi dengan memperoleh kursi sebanyak 112 kursi, yang ketiga ada NU yang memperoleh sebanyak 91 kursi, yang keempat ada PKI yang memperoleh sebanyak 80 kursi. Yang kelima ada PSII yang memperoleh sebanyak 16 kursi. Selebihnya bisa kalian simak saja pada tabel ya. Oke, sekian penjelasan dari Miss mengenai pemilu pertama tahun 1955 di Indonesia, dan selamat bertemu di video pembelajaran sejarah selanjutnya. See you dan bye-bye.